Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini akan memenuhi tugas dari kebijakan pendidikan, yaitu mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu tugas kelompok 3, yaitu tentang makalah yang berjudul pengertian praktek pembelajaran agama untuk peserta didik beda agama. Di sini uh, tugasnya dikerjakan secara kelompok, namun untuk presentasinya dikerjakan secara individu gitu. Oke. Oke, saya mulai saja. Ini slide pertama, yaitu pengertian praktek pembelajaran agama untuk peserta didik beda agama. Oke, praktek pembelajaran agama untuk peserta didik beda agama adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dirancang khusus untuk menciptakan lingkungan inklusif, di mana peserta didik dari berbagai latar belakang agama dapat belajar dan berinteraksi secara positif. Pendekatan ini bertujuan untuk mempromosikan pemahaman, toleransi, dan kerjasama antar individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Praktek pembelajaran agama untuk peserta didik beda agama mencakup pengajian informasi agama, pemahaman nilai-nilai fundamental, dan eksplorasi budaya keagamaan. Tujuannya adalah membangun kesadaran akan keberagaman agama, menghormati dan membentuk sikap terbuka terhadap popularitas agama. Oke. Dalam konteks ini, praktik pembelajaran agama juga melibatkan kegiatan dialog antar agama, proyek kolaboratif yang mengembangkan elemen-elemen agama, serta refleksi dari untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang popularitas keagamaan dalam masyarakat. Gitu. Menurut Oke, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu slide 2 tentang implementasi pembelajaran agama. Di implementasi pembelajaran agama ialah dialog antar agama, proyek kolaboratif yang mengembangkan elemen-elemen agama serta refleksi diri untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang popularitas keagamaan dalam masyarakat. Oke. Di sini di slide berikutnya ada implementasi dari segi praktis. Seperti ada kunjungan ke tempat ibadah, dialog antar agama, proyek kolaboratif. Oke. Dan implementasi pembelajaran agama untuk peserta didik beda agama, upaya yang membentuk sikap terbuka terhadap keberagamaan pemahaman mendalam tentang agama yang ada. Jadi di sini seperti kunjungan ke tempat ibadah, yaitu seperti kita kayak study tour untuk mengenal agama-agama selain agama Islam tersebut. Bisa aja ke gereja atau ke kuil-kuil mana untuk memahami tentang pembelajaran agama dari selain agama yang kita anut tersebut. Di sini juga ada dialog antar agama di slide ketiga ini. Dialog antar agama. Jadi kita tuh berkolaboratif. Ini bersangkutan dengan yang kedua, proyek kolaboratif tersebut bersangkutan karena adanya dialog antar agama, kita bisa mengetahui tentang apa saja yang ada di dalam agama yang kita pelajarin tersebut atau dari agama yang kita anut tadi. Contohnya kita berdialog kepada agama Kristen atau Buddha, Hindu bisa juga, karena kita banyak yang belum kita ketahui tentang agama-agama tersebut. Oke. Dari sikap-sikap kita tadi itu, maka kita akan mudah untuk membuka sikap kita terhadap orang yang non muslim, karena di Indonesia ini agama mayoritas adalah agama muslim. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide berikutnya ada model pembelajaran praktek pembelajaran agama untuk peserta didik beda agama. Di sini ada yang pertama, proyek kolaboratif. Di situ ialah peserta didik dari berbagai agama diajak untuk bekerjasama dalam aktivitas pembelajaran.
Mereka dapat berdiskusi, berkolaborasi, dan saling memahami nilai-nilai agama masing-masing melalui proyek bersama tersebut. Yang kedua adalah dialog interaktif. Yang ini mendorong dialog terbuka dan saling pengertian antara peserta didik. Diskusi kelompok dan kegiatan dialog membantu mereka memahami persamaan dan perbedaan agama serta membangun toleransi. Yang kedua ada eksplorasi budaya. Di sini eksplorasi budaya, peserta didik diajak untuk menggali dan memahami budaya agama lain melalui kunjungan ke tempat ibadah. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, pertemuan dengan pemimpin agama atau kegiatan lain yang melibatkan pengalaman langsung. Jadi kita langsung terjun ke tempat ibadah selain dari ibadah yang kita anut. Contohnya kita menganut agama Islam. Jadi kita berkolaboratif tadi untuk ke agama yang selain dari Islam tersebut. Baru ada berbasis khusus. Ini menggunakan studi khusus nyata atau simulasi situasi yang memerlukan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai agama. Hal ini dapat membantu peserta didik melihat bagaimana nilai agama dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya ada penceritaan. Di proyek ini menggunakan cerita atau narasi untuk menyampaikan nilai-nilai agama. Cerita-cerita ini dapat membantu peserta didik memahami konsep-konsep agama dengan lebih mendalam dan merangsang diskusi. Yang proyek berikutnya itu ialah yang terakhir, aksi sosial. Mendorong peserta didik untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek sosial yang berhubungan dengan nilai-nilai agama. Hal ini tidak hanya memperkuat pemahaman mereka, tetapi juga mengajarkan konsep toleransi dan pelayanan kepada sesama. Dalam semua model ini, penting untuk menciptakan atmosfer yang menghormati dan mendukung keberagaman agama tersebut. Fasilitator pembelajaran juga harus memastikan bahwa setiap peserta didik merasa diterima dan dihargai dalam lingkungan pembelajaran tersebut. Jadi, kita sebagai pendidik, calon-calon pendidik, kita harus bisa untuk menerima atau membuat peserta didik itu merasa diterima di lingkungan tadi, agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam menyikapi toleransi antar agama tersebut. Di slide berikutnya ada model pembelajaran beda agama menurut para ahli. Oke. Di sini ada menurut Jack Semilor yang berbicara tentang model pendidikan, sikap apolitik terhadap pendidikan, pembahasan kaum tertindas baru dan perjuangan untuk manusia-manusia. Sistem pendidikan harus berfungsi sebagai alat untuk membantu orang memahami, mendapatkan kebebasan, dan mengembangkan sikap toleransi. Di berikutnya itu ada dari M. Agus Nuryanto, model dinding, yaitu model memberantas kekerasan, kemiskinan, korupsi, manipulasi tersebut. Oke. Kita masuk ke berikutnya ialah kesimpulan. Dari pembahasan atau presentasi yang bisa saya sampaikan tadi, saya mengambil kesimpulan, yaitu dalam praktek pembelajaran agama untuk peserta didik beda agama, kesimpulan utama adalah menciptakan lingkungan pembelajaran inklusif yang mempromosikan pengertian, toleransi, dan kerjasama antar peserta didik dari berbagai latar belakang agama. Melalui model pembelajaran kolaboratif, dialog interaktif, eksplorasi budaya, studi khusus, penceritaan, dan aksi sosial, peserta didik dapat memahami dan menghargai nilai-nilai agama satu sama lain. Oke, di sini akan saya tambahkan lagi. Menurut saya pribadi, pentingnya menciptakan ruangan yang aman dan mendukung bagi semua peserta didik tidak hanya memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang agama-agama berbeda, tetapi juga membentuk landasan bagi pembentuk sikap toleransi dan penghargaan terhadap keberagamaan.
Praktek pembelajaran agama semacam ini bukan hanya tentang pengetahuan agama, tetapi juga tentang membentuk karakter, mempromosikan perdamaian, dan menciptakan kesejahteraan bersama di tengah perbedaan kepercayaan tersebut. Oke, dari materi yang saya sampaikan, mungkin cuma itu saja yang bisa saya berikan. Mana tahu ada kesalahan atau kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Jalan-jalan ke Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.